Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, baca doa dulu masing-masing di rumah. Sudah? Oke. Sekarang kita akan belajar matematika. Sediakan buku paketnya dan buku tulisnya ya. Sedikit Miss ulang PR-nya yang kemarin itu ada beberapa yang salah di sininya ya. Di sini tulisannya lebih besar. Kalau di sini 1/4, maka di sini sesuai gambar yang diarsir atau diwarnai 2/4. Oke. 1/4 dan 2/4 yang mana yang lebih besar katanya? Yang lebih banyak diarsir yang mana? 2/4. Maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Begitu. Jadi kalau ada gambar yang diarsir, lihat yang mana yang lebih banyak diarsirnya. Kalau ini lebih banyak ya, karena ini potongannya lebih kecil. Sama ini juga lebih banyak dan ini cuma satu potong saja yang diarsir. Sekarang Miss kasih contoh lagi yang ini. Ini dikali silang. Miss mau mengulang sedikit penjelasan yang ini, mungkin di video sebelumnya kurang jelas. Jadi yang di bagian B ini kalian disuruh mengisi dengan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan juga mungkin ada. Nah, ini soal nomor 2. Jadi kita kali silang dulu yang di atas ke bawah. Nah, jadi sesuai tanda panahnya 5 dikali 5, 4 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. 4 dikali 3, 4 dikali 3 hasilnya 12. Yang mana yang lebih besar? 25. Berarti ini yang ini ya, 5/3 sama dengan 25. 4/5 sama dengan 12. Jadi 5/3 lebih besar dari 4/5. Begitu cara menentukannya dikali silang. Begitu juga nomor 2. 11 dikali 11, 10 dikali 2. 11 dikali 11, 111. 10 dikali 2, 20. Berarti yang ini lebih besar. 11 dikali 2 lebih besar daripada 10 dikali 11. Bagaimana tandanya tadi? Tandanya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh yang ketiga. 21 dikali 8, 7 dikali 2, 4. 21 dikali 8 sama dengan 168. 7 dikali 2, 4 sama dengan 168. Jadi hasilnya sama. Kalau hasilnya sama berarti tandanya juga sama dengan. Nah, seperti itu. Kalian harus ingat dulu, ini tanda ini artinya apa, ini apa, ini apa. Kalau seperti ini berarti dia lebih kecil. Ingat ya, ini pelajaran kelas 3. Kalau ini lebih kecil berarti yang satunya lebih besar. Dan ini sama dengan.
Nah, begitu anak-anak. Kalau masih ada yang belum paham yang ini, bisa ditanya ke Miss ya secara personal. Sekarang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya di halaman 11, pecahan senilai. Untuk pecahan senilai, Miss bacakan. Bunita mempunyai sebatang coklat. Jadi ini gambar contohnya sebatang coklat. Ia membagi coklat itu menjadi 6 bagian yang sama besar ya. 3 bagian akan diberikan kepada Rina dan sisanya diberikan kepada Andi. Berarti untuk Rina 3, untuk Andi juga 3 potong. Menurutmu bagian siapa yang lebih banyak? Apakah Rina dan Andi mendapat bagian coklat yang sama? Oke, berarti yang ini 1/6 juga, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Kenapa jadi 1/6? Karena kotaknya, potongan coklatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan 3 bagian ini untuk Rina. Dan 3 bagian lagi untuk Andi. Pertanyaannya, apakah Rina dan Andi mendapatkan bagian coklat yang sama besar? Karena sama-sama 3 berarti jawabannya sama besar. Begitu kalau dari contoh gambar. Kalau dikasih contoh gambar ya. Coba kita baca lagi yang di bawahnya. Selain coklat yang dibagikan kepada kedua anaknya, Ibu Nita masih mempunyai coklat yang lain. Ibu Nita membagi coklat tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Coba kalian lengkapi nilai pecahan yang mewakili tiap bagian. 1, 2, 3. Berarti 1/3, 1/3, 1/3. Nah, begitu saja menulisnya karena dibagi 3 bagian. Oke, sama besar ya. Nah, di halaman 11, bagaimana cara mengetahui suatu pecahan senilai dengan pecahan lainnya? Jadi di sini kita membahas tentang pecahan senilai. Sama besar enggak sih? Gitu. Mari kita perhatikan kembali potongan-potongan coklat berikut. Ada 2 gambar ya. Yang ini ada 6 potong coklat, sedangkan yang ini ada hanya 3 potongan coklat. 2/6 karena dia dipotong menjadi 2/2 ya. Di sini ada sedikit penjelasannya juga. Perhatikan apakah 2/6 sama dengan 1/3. Dengan memperhatikan gambar di atas kita tahu bahwa 2/6 sama dengan 1/3. Kenapa? Kalau di atas kan dia dipotong menjadi 6, tapi setiap orang dapat 2 potong. Sedangkan di bawah cuma dibagi 3, tapi setiap orang hanya dapat 1 potong. Nah, 1 potong yang di bawah dan gambar yang di atas dapat 2 potong itu sama besar ya. Makanya hasilnya 2/6 sama dengan 1/3. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini boleh dibaca. 2 pecahan senilai, nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. 2 pecahan tidak senilai, pasti nilainya ada yang lebih besar atau lebih kecil sehingga dihubungkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Oke. Selanjutnya, sekarang perhatikan juga daerah arsir berikut ini. Kalau tadi contohnya gambar coklat yang dipotong-potong, sekarang gambar yang diarsir.
Ada 1/2, ada 2/4, dan 3/6. Dari gambar di atas tampak bahwa 1/2 sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan 3/6. Jadi 3 pecahan ini adalah pecahan-pecahan senilai. Kenapa bisa senilai? Karena gambarnya bentuknya sama ya, gambar lingkaran. Perbedaannya, yang pertama cuma dibagi 2, yang kedua dibagi 4, dan yang ketiga dibagi 6. Tapi kenapa jadi sama? Karena gambar yang diarsir sama besar, sama-sama separoh ya. Nah, itu menandakan kalau mereka adalah pecahan senilai gitu, karena sama-sama daerah yang diarsirnya sama-sama separoh, walaupun yang ini cuma 1, yang ini 2, tapi sama, dan ini 3 yang diarsir, tapi tetap senilai karena separoh dari gambar itu sama-sama diarsir. Di halaman 13 ini adalah cara lain untuk mengetahui 2 pecahan senilai atau tidak. Dapat digunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan tersebut. Jadi ini garis bilangan namanya ya. Pecahan senilai yang dijelaskan dengan garis bilangan. Nah, kalian dapat melihat bahwa 1/2, 2/4, dan 3/6 berada dalam satu garis nilai. Artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Artinya 3 bilangan ini adalah pecahan ini adalah pecahan senilai. Lihat, perhatikan garis bilangan pertama. Hanya ada 2. Karena dia dibagi 2 ya, 1/2 dan 2/2. Yang di bawahnya karena nilainya 2/4 berarti dia sampai 4/4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Begitu juga dengan bilangan 3/6, karena dia 3/6, jadi harus ada 6 bilangan. 1/2, semua garis bilangan dimulai dari 1 per. Contohnya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Kalau di tengah-tengah berarti dia setengah dari bilangan itu. Setengah dari 6/6, 3/6. Setengah dari 4/4, 2/4. Makanya mereka ada di garis bilangan yang sama ya, seperti ini. 1/2, 2/4, 3/6. Mereka sejajar, makanya dikatakan pecahan senilai. Begitu. Jadi, untuk menentukan pecahan itu senilai atau tidak senilai, kalian bisa membuat gambar seperti potongan coklat ini, atau gambar lingkaran yang diarsir, atau garis bilangan. Silahkan pilih yang menurut kalian mudah ya. Sedikit Miss jelaskan lagi tentang garis bilangan. Gimana sih cara bikin garis bilangan? Kalau mau bikin garis bilangan, pakai penggaris. Di sini ada tulisannya ya, dari 0. Jadi dari 0 juga penggarisnya. Jadi dari 0 sampai 10 cm. Nah, jadi ini garis bilangan hanya sampai 10 cm panjangnya ya. Dan membuat ini pecahannya tergantung soalnya. Kalau dia 1/2 berarti sampai 2, tadi sudah Miss jelaskan. Oke. Tapi menurut Miss sih ada cara yang lebih mudah untuk menentukan apakah dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sekarang PR-nya kerjakan halaman 15. Ini yang Miss video, bisa di stopin videonya yang nggak punya buku untuk melihat soalnya seperti apa.
Ya, dikerjakannya seperti yang kemarin di kertas folio bergaris. Nah, gimana cara menentukannya? Miss bacakan dulu soalnya. Nomor 1, selidiki pasangan pecahan-pecahan berikut. Senilai atau tidak. Tulis sama dengan jika merupakan pecahan senilai. Tulis sama dengannya dicoret sedikit gitu. Ya, seperti ini. Jika merupakan pecahan yang tidak senilai. Jadi senilai atau tidak senilai aja. Di tengah-tengahnya dikasih tanda sama dengan atau tidak senilai. Bagaimana dengan nomor 2? Berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal berikut? Jadi kalian disuruh nulis bilangan yang kosong ini supaya senilai, ya. Nah, dan yang ketiga, berapakah nilai pecahan untuk daerah yang diarsir? Tinggal dihitung 1/2. Ini berapa ya? Diisi ininya saja. Untuk ininya tidak usah. Miss minta isi yang titik-titik ini saja. Yang di bawahnya tidak usah. Gimana Miss caranya supaya bisa mengerjakan ini dengan mudah? Dikali silang. Oke. Miss contohkan. Miss contohkan untuk bagian A-nya ya. Ini contoh. Jadi nanti jawabannya pasti yang ini. Silakan ditulis jawabannya untuk yang bagian A. 1/2 titik-titik 2/4 dikali silang. 1 dikali 4 sesuai tanda panahnya. 2 dikali 2. 1 dikali 4 4. 2 dikali 2 juga 4. Berarti karena hasilnya sama berarti dia merupakan pecahan senilai. Kalau salah satunya tidak sama hasilnya berarti dia bukan pecahan senilai. Karena dia pecahan senilai maka jawabannya sama dengan. Jawabannya cuma 2 ya. Sama dengan atau tidak sama dengan, tidak senilai. Oke, nih ini bisa kita Miss kasih contoh buat pecahan tidak senilai. 5/3 titik-titik 4/5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena nilainya tidak sama maka dia bukan pecahan senilai. Bagaimana tadi tandanya? Seperti ini. Gitu ya cara menjawabnya, dengan tanda senilai atau tidak senilai. Hanya 2 tanda itu. Oke. Selanjutnya nomor 2 bagian A. 1/2 senilai dengan titik-titik 8. Berarti kalian harus mencari angka yang hasilnya sama. Mudahnya dengan cara kali silang juga. Nah, ini dan ini masih titik-titik ya. 1 dikali 8 sama dengan 8. Berarti hasil di sampingnya juga harus 8. 1 dikali 8 sama dengan 8 dan hasil yang di sampingnya juga harus 8. Ada angka 2. 2 dikali berapa supaya dapat 8? 2 dikali 4. Oke, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka dia merupakan pecahan senilai. Jadi jawabannya di sini 4. Gitu ya, bisa dipahami. Miss kasih contoh lagi untuk bagian D-nya. 1/3 titik-titik per 12. Jadi 1 dikali 12.
Bilangan yang pertama dikali silangnya 1 dikali 12 sama dengan 12. Karena di sini hasilnya 12, titik-titik ini dikali 3 harus menghasilkan 12 juga. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Silahkan dicari. Kalau 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Berarti 3 dikali berapa? Bisa diisi. Kalau sudah dapat angkanya, masukkan ke sini. Oke? Begitu ya. Kalau masih belum paham, bisa WA pribadi ke Miss, ditanyakan biar Miss jelaskan lagi. Terima kasih. Jadi PR-nya halaman 15, Miss ulang. Halaman 15 ada 3 soal. Nomor 1 ada A sampai H. Nomor 2 ada A sampai E, dan nomor 3 ada A sampai D. Ya, itu saja, yang di bawah ini tidak usah. Dikerjakan di kertas folio bergaris, tulis nama lengkap, kelas dan mata pelajarannya. Bisa digabungkan untuk tematik. Yang Miss pegang bisa digabungkan di satu kertas folio, misalnya bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, dan matematika. Bisa digabungkan kalau memang ada PR-nya ya, bisa digabungkan menjadi satu. Tapi kalau untuk agama dipisah sendiri. Bahasa Inggris kalau memang ada tugas tertulis dipisah sendiri, dan PJOK dan SBK bisa digabung karena sama Ibu Yuni, cuman satu guru. Kalau satu guru boleh digabung dijadi satu di kertas folio bergaris. Nah, itu saja. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke WA pribadi Miss. Semangat belajar di rumahnya. Itu aja dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.